kami solid mohon doanya untuk membersamai perjuangan ini kepada saudara-saudara kami di Jawa Barat sana yang mudah-mudahan membersamai persoalan-persoalan satu sama lain, antara persoalan di Banten juga persoalan yang ada di Jawa Barat sana. Insya Allah kalau kita bersama-sama berjuang bareng, bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara kita, jangan sampai wilayah-wilayah kedaulatan kita dijajah oleh tangan-tangan yang tak berakal, yaitu tangan-tangan korporasi, tangan-tangan oligarki yang mencoba pelan-pelan untuk merebut kedaulatan bangsa kita ini. Dan ingat saudara-saudara, Indonesia itu baru dinamakan Indonesia jika ada tanah dan air. Tapi bagaimana kemudian jika tanahnya diserobot, tanahnya dikuasai oleh penjajah, airnya dikuasai oleh penjajah, lautannya, maka Indonesia hanya tinggal nama. Maka dari itu Banten dan Jawa Barat harus bersatu padu menyatukan tekad satu tujuan. Bukan hanya Banten dan Jawa Barat, tapi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu mari kita satukan perjuangan ini secara serentak, secara nasional. Jangan sampai NKRI kedaulatannya direbut atau dicaplok oleh oligarki. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, Subang, Cianjur, kemudian Bekasi, dan Sukabumi Ujung Genteng. Otomatis di sini persis sepertinya masalahnya sama yang ada di daerah Banten. Maka dari itu luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Itu dia pernyataan dari Pak Holid ya. Ini mana raut mukanya kok beda sekali begitu. Karena sebelumnya saya mencurigai bahwa mungkin ada ancaman ya. Karena tiba-tiba kemarin kan kepala desa begitu ya. Kepala desa Koot kalau tidak salah ya. Tiba-tiba menghilang begitu semeton ya. Tapi di situ ada sebuah fakta yang sangat mencengangkan semeton ya. Ketika memang buku tabungan dan ATM warga dipegang oleh lurah. Kemudian ada potongan uang tapi fee terbesar lurah dari situ katanya ya. Tiba-tiba menghilang dan ada juga video nanti waktu Pak Holid juga diperiksa kantornya dan ada juga ipar atau keluarganya yang tidak terima begitu. Yang menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Ini tapi ada menarik informasinya nih. Apa itu, Bang? Jadi pada saat dia transaksi itu tanda tangan sebuah penjara itu ada dia diminta tuh buka rekening, Bang. Di rekening. Jadi yang punya sawah, punya tambak suruh buka rekening ya. Oke. Tapi buku tabungan sama kartu ATM-nya tidak dipegang sama warga, dipegang sama lurah. Wah, ini pelanggaran lagi nih. Jadi disuruh buka rekening, Iya. uangnya ditransfer masuk, Ya, baru dari itu dicairkan sama lurah dibagikan. tapi bukunya tetap ditahan sama lurah. Iya. Sama kartu ATM-nya. Betul. Terus kartu ATM-nya itu PIN-nya lurahnya tahu ya? Iya, dia buat sendiri lah pasti KTM. Oke, jadi dia bisa setiap saat mengambil duitnya. Betul. Jadi ketika ada tuntutan minta dong bayar, ini uangnya mana baru dia keluarkan. Tapi saya menduga bahwa ini uang ini diputar ini. Oke. Kan dari banyak warga kan satu desa Muncul aja berapa ratus warga. Oke. Jadi dia akan berputar. Makanya saya ingat Pak dari Mabes bilang bahwa ada indikasi TPPU, Bang. Tindak pidana pencucian uang. Makanya saya mau sampaikan ada data baru ini ternyata. Apa itu data baru? Menarik. Jadi gini. Jadi kepala desa ini kan juga memang tanda kutip ya merangkap sebagai maklar tanah. Oke, markis. Oke. Dia dapat dari yang punya sawah, dia juga dapat fee dari pengembang. Oke. Itu untuk tanah daratan. Oke. Tapi dia dapat duitnya dari mana, Bang? Dari mana tuh? Dari kapling-kapling laut. Yang sekarang ramai itu. Yang terungkap kan baru desa Kohod. Ya. Ada 180 bidang. Itu miliaran, Bang. Ternyata kalau kami duga Lurah Arsin itu dapat duit miliaran dari situ. Karena dia kapling laut ya. Kapling laut karena itu kan seolah-olah tanah tak bertuan. Oke. Dibuatlah bahwa ini seolah-olah dulu ada Daratan. tambak. Ya. Ya Cuma kan? ada Tanah abrasi. Dibuatlah girik-girik palsu. Kan Mabes mengatakan bahwa ini girik palsu semuanya. Dibuat tahun 82. Ya. Nah, jadi yang saya dapat informasi saya dapat dari tanda kutip Bang ya, orang dalam. Ordal yang mungkin dia sudah tobat. Iya. Dia cerita ke saya, Bang Gupron, itu lurah-lurah semua itu 19 kepala desa itu sudah terima duit di muka untuk menguruskan agar ini bisa terbit SHM ke BPN. Per meternya 1.500.
kali berapa ribu hektar di situ. Jadi lurah ini udah terima duit di muka. Gitu loh. Yang udah jadi Desa Kohon, karena itu adalah pilot project informasinya. Oke. Gitu Bang. Jadi menarik ini. Dan itu sudah diterima ya. Pokoknya totalnya itu nominal total untuk 19 kepala desa itu 560 miliar sudah terima. Lurah kepala desa itu bagiannya sesuai dengan luasnya masing-masing. Ada yang 100 hektar, ada yang 80 hektar, ada yang 170 hektar, dikali 1.500 per meter. Waduh, makanya wajar Lurah Arsin kayak mendadak, beli mobil di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Makanya benar Mabes mengatakan bahwa ada tindak pidana pencucian uang di situ. Menarik sebetulnya, masuk akal juga ya kalau begitu sistemnya begitu. Tapi sempat juga terjadi ketegangan kemarin ya waktu ruangan rumah itu diperiksa begitu. Ada ipar atau apanya pokoknya keluarga kepala desa itu yang menghalang-halangi begitu sebetulnya ya. Ini dia videonya. Ini kada sautnya hilang ya. Sepertinya barang bukti udah diamankan kayaknya ya. Iya, kan kucing. Ini momen ya ke iparnya. Ke ipar Sedes Kohot Marmadi menghilang saat diminta KTP. Penggeledahan berlangsung di rumah Sekda Hot Ujang Karta. Marmadi dan Ketua RT Sobirin awalnya mendampingi penyidik. Itu artinya mungkin ya. Saat diminta KTP, Mawardi izin pulang mengambilnya. Sebelum pergi, Marmadi larang polisi menyita komputer. Jangan-jangan itu jangan diambil katanya. Yang mana? Boleh, Pak. Boleh. Nanti boleh menyita apa saja? Jangan. Kenapa? Polisi tetap mengambil komputer sebagai barang bukti. Sekdes Ujangkarta diduga memalsukan izin pagar. Polisi menyelidiki lebih lanjut keterlibatan pihak lain. Pastilah ya. Kayaknya, bukan pasti, kayaknya begitu. Ya. Nelayan ini menyatakan perang terhadap PIK 2. Emang backingannya siapa? Yakin bisa menang melawan konglomerat? Coba kita lihat keberaniannya. Maka detik ini kami akan nyatakan perang. Belanda dulu membangun, tapi prosesnya adalah menjajah. Apa arti pembangunan itu jika prosesnya adalah menyerobot tanah, mengurugi sungai-sungai sehingga tambak-tambak mati, mencemari lautan, memagar lautan, dikapling-kapling, dijual. Ini namanya kan penjajah. Ternyata Pak Khalid ini berani banget meskipun nggak punya backingan. Tapi dia punya semangat untuk memperjuangkan hak rakyat Banten. Karena penggusuran yang dilakukan oleh preman PIK 2 tidak main-main.
Kalau kalian main ke daerah Banten, rumah-rumah sudah menjadi puing-puing. Sebagian orang bertahan karena tidak punya pilihan lain. Solusinya sebenarnya gampang, ganti rugi dengan harga yang masuk akal. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan dan cuma bisa main kasar pakai preman. Pengurukan sungai juga terus dilakukan, bahkan sampai ada anak yang tertabrak truk. Setelah itu demo yang berubah menjadi perang sipil antara warga yang ingin dimiskinkan karena ingin mempertahankan tanah dan rumahnya melawan masyarakat pembela konglomerat. Anehnya, polisi belum bisa mendamaikan dan konflik seperti ini sampai sekarang terus terjadi. Ingatan keras kepada para preman-preman. Kau yang dibayar 300.000, 400.000. Hei kau yang ada di Banten itu adalah anak cucumu. Tuan kami, emak-emak, dan kami advokat Mor PT RP2. Allahu Akbar! Merdeka! Menurut kamu, sampai kapan ya perang melawan 9 naga di Banten dan Tangerang ini bisa selesai? Aku suka membela keadilan, follow untuk turut menyuarakan kebenaran. Nah itu semeton ya. Dan anehnya ya, jarak berapa hari dari pemeriksa rumahnya Kepala Desa Kohot kalau tidak salah ya, sekarang ini sudah menampakkan diri begitu dengan memberikan keterangan ya. Keterangan, bagaimana keterangannya semeton, coba kita lihat ini videonya. Saya Arsin bin Asim, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Bahwa saya juga adalah korban selaku kepala desa atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot. Situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Kita pegang apa yang disampaikan tadi ya, tidak akan terulang lagi, dan beliau itu juga adalah salah satu korban dari kegaduhan ini begitu ya. Tapi kayaknya sulit dipercaya sekarang kalau statement-statement aparatur negara atau pejabat-pejabat seperti ini sama netizen, sulit dipercaya. Tapi kita harapkan semeton ya, dengan apa yang kita dengar sekarang ini memang benar itu adanya, sehingga hak-hak masyarakat di sana akan dikembalikan lagi, dan fungsi-fungsi laut, fungsi tambak yang ada di situ dikembalikan lagi ya, sehingga juga harapan kita bahwa apa yang menjadi hak warga di situ juga kalaupun akan diambil, disesuaikanlah dengan apa yang diinginkan oleh warga di situ, biar sama-sama enak begitu ya. Jangan ini hanya kita main untung saja dan mengorbankan warga. Kasihan warga di situ ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.